buang air besar tuh. Iya, benar. Ah, itu kan ada tampungannya sendiri tuh. Iya, Itu juga kamu pelajarin? Betul, kita rancang desainnya. Terus mana yang paling efektif, bahan apa yang menjadi bangunannya. Nah, itu yang paling efektif nggak? Besok kalau bangun rumah deh. Harus yang kedap ya, teman-teman. Jadi harus yang berbentuk tank gitu. Tank kedap. Karena selama ini kan pakai batu bata gitu. Biar Atau yang bis apa kalau kita nyebut. bis. Tapi itu sebenarnya nggak boleh karena nanti akan meresap ke sumur. Jadi harus pakai yang kedap. Berarti bener-bener harus kedap. Jadi harus disedot. Itu yang septic tank yang benar tuh disedot. Makanya ada sedot WC itu. Iya, makanya ada sedot WC. Bener itu. Oh, rezekiku Iya. sekotaimu, bro. Betul. Oke, selamat datang lagi di Bedah Jurusan. Ini episode yang beda ya. Biasanya kalau kita ada di dalam studio ini, kita langsung datang ke kampusnya. Kebetulan hari ini kita ada di Visipol UGM gitu, tapi kita bakal ngebahas jurusan dari Teknik infrastruktur lingkungan. ya besok kapan-kapan kita settingnya ada di teknik lah ya. Ya. Tapi sekarang sama Mei ya. Iya. Nah, boleh kenalan dulu Mei. Oke, halo selamat siang penonton dari Bedah Jurusan. Sebelumnya kenalkan nama saya Mei Dita Farah Widodo, biasa dipanggil Mei dari Teknik Infrastruktur Lingkungan. Berarti Fakultas lahirnya Teknik. bulan April. Iya, bulan Desember kebetulan. Tapi emang arti nama Mei itu apa? Karena lahir di bulan Mei, jadi memang Mei, kemudian Dita itu Dita saya sendiri, jadi Dita yang lahir di bulan Mei sebenarnya. Oh gitu? Iya. Jadi panggilannya itu Mei atau Dita? Kalau di rumah Dita, tapi kalau di kampus Mei. Oh, ada afiliasi sama temennya Upin Ipin tuh nggak? Iya, Mei kan. Iya. Itu benar sesuatu. nggak terlalu tua amat lah ya. Iya. Oke, kamu berarti angkatan berapa Mei? 22. 2022, berarti sekarang semester? 8. Nah ini pertanyaan yang sebenarnya nggak boleh ditanyakan kepada anak-anak semester 8 adalah kapan lulus? Nightmare ya. Ya, Tahun ini sih semoga. Semoga Iya, ya. semoga. ya, Insya Allah. semester 8. Semester 8. Ya 4 tahun, masih 4 tahun teknik tuh kayaknya ya oke lah. Iya, Gitu. benar-benar. Ini aku juga 10 semester kok. Di sini juga nih, di fakultas ini gitu. Tapi kita bakal nggak ngebahas tentang skripsinya gimana, sejauh mana. Tapi akhirnya ketika kamu udah skripsi gitu kan, kamu pasti ada dinamika banyak tuh. Kayak Ya, masuknya gimana, terus di dalamnya gimana. Harusnya kamu lebih kompeten menjawab itu semua. Oke, kita bakal lebih ngebahas tentang jurusan apa tadi? Teknik Infrastruktur Lingkungan. Ini berarti nambah nih, ada Iya, infrastrukturnya. Ada infrastrukturnya. Waktu aku kuliah di UGM S1 itu cuma teknik lingkungan. Sebelumnya belum ada Kak malah. Hah? Iya, jadi kita itu baru ada bener-bener ada di UGM sebagai teknik lingkungan tuh teknik infrastruktur lingkungan ini. Jadi sebelumnya belum ada. Oh, sebelumnya malah nggak ada? Nggak ada. Adanya teknik kimia mungkin yang bersinggungan. Oh, Iya. tapi kamu masuk itu waktu kamu dulu tes? Nah itu udah tahun kedua, jadi tahun 2021 itu baru Itu baru? Iya, baru dilahirkan lah teknik infrastruktur lingkungan. Oh, oke. Menarik. Ini satu hal yang aku mau tanya sama kamu gitu. Ini flashback dulu ya, Iya, zaman-zamanmu dulu masih SBMPTN kayaknya? Iya, SBMPTN. Tua kan? Masih setelah lama. Oke, SBMPTN. Tapi kamu masuk dari teknik informasi lingkungan itu, apa? Infrastruktur lingkungan itu? Itu jalurnya apa? SBM juga. SBM. Oke, berarti sempat SNM. Sempet SNM. Oke, boleh cerita nggak itu waktu itu gimana? SNM ini menarik karena nggak kepikiran masuk ke sini sebenarnya. Kemudian scrolling itu ada jurusan baru aktuaria dan teknik Oh ya, lingkungan. itu seangkatan tuh berarti sama aktuaria? Enggak? Belum, aktuaria masih lebih tua lagi 2018, 2019. Oh iya. Nah, terus akhirnya pilihlah jurusan baru karena jujur aku nggak yang sepinter-pinter itu Kak. Jadi ya udahlah pilih yang jurusan baru kan lumayan gampang ya masuknya. Harapannya gitu. Berarti tipsnya itu ya, Iya, kalau ada jurusan betul. baru masuk situ karena aja. peluangnya gede gitu. nah. Berarti kamu tahun kedua? Tahun kedua. Tapi aku sedikit flashback nih, ada namanya Ilkom UN itu. Oh iya. Zamanku ya, 2016 tuh dia kan buka kalau nggak salah. Bener gak ya? 2016 kan? 2016. Itu tuh emang yang daftar dikit. Oh. Nah waktu aku 2017 itu jadi salah satu jurusan paling banyak yang daftar se-Indonesia. Bener. Nah tapi ini tahun kedua. Iya masih ya aman lah ya. Jadi masih oke. bisa masuk gitu. Oke. Berarti SNMPTN tuh kamu masukin mana tuh? Ilmu aktuaria 1, ini kedua. Kedua, UGM ya, UGM, garis keras lah. Iya. Terus kamu SBMPTN masuknya?
ini juga. Jadi aktuaria pertama terus ini. Oh, ini pilihan kedua? Tuh. Ini mitos-mitos nih. Bener. Kadang banyak orang bilang PTN tuh nggak mau di nomor 2 kan. Nah, menurutmu Ternyata gimana? mau. Ternyata di SBM itu mungkin karena berdasarkan skor ya. Jadi mau banget diduakan gitu. Paham nggak ya? Jadi kalau SNM kan kayak undangan ya teman-teman. Kalau misalkan SBM kan tes. Jadi kemungkinan sih bisa, Mas. Oke. Waktu itu kalau nggak salah udah tahu belum skor UTBK-nya belum? Udah. Udah? Sekitar 680. 680. Itu tahu nggak subtes apa yang paling tinggi? Enggak sih, cuma Nggak tahu. skor aja. Skor aja ya? Jadi kayak 680 baru masuk di pilihan kedua. Iya, baru bisa di pilihan kedua. Tapi ada pilihan ketiga gitu-gitu nggak sih? Enggak, waktu itu? cuma 2 pilihan. Dua waktu itu. pilihan aja dan UGM garis keras. Iya. Nggak ada pikiran kampus lain. Nggak kepikiran sejauh itu. Nah, akhirnya selain jurusan baru, masa gara-gara cuma jurusan baru terus aku pengen masuk sini? Nah, Emang ada pikiran lain nggak? Nah, sebenarnya setelah di scrolling tadi itu ternyata prospek yang paling gede justru malah teknik. Karena kan aku nggak tahu kalau ini masuk teknik sebenarnya. Hah? Ternyata setelah keterima baru kayak scrolling lagi sebelum masuk. Terus oh ini masuknya fakultas teknik, dikira vokasi. Oh, dikirain vokasi. Iya, karena kan spesifik gitu kan. Terus akhirnya masuk ke teknik, oh ternyata ini berprospeknya lebih bagus sebenarnya. Dia bisa jadi konsultan, kontraktor, maksudnya banyak banget prospeknya yang ke depan bagus. Oke, berarti kamu tipikal yang riset banget atau gimana waktu sebelum masuk? Enggak sih Kak, karena jujur ya udahlah jurusan baru masuk, baru riset tentang jurusan itu. Jadi kayak jalanin yang udah ada aja sebenarnya. Akhirnya itu kan kamu punya ekspektasi tuh, Iya. ya kan? Ekspektasi sebelum masuk tuh jurusannya kayak gimana? Jurusannya tuh lebih ke teknik lingkungan ya mungkin. Oh ini nanti tentang lab, kimia, biologi gitu-gitu. Terus polutan, limbah. Ternyata setelah masuk tuh juga kita belajar sipilnya. Karena memang itu kan di bawah satu nawang sama sipil. Oh iya. Ya, jadi ada gambar desain bangunan, terus ada analisis struktur gitu yang aku nggak expect sama sekali. Oh, ternyata ada bagian infrastrukturnya itu. Nah, dia di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ya? Iya, benar. Oke. Ini menarik deh. Akhirnya jurusanmu itu jurusan yang ngebahas tentang apa dan belajar tentang apa? Nah, kalau tentang belajar tentang apa tuh banyak ya. Jadi kita bisa menyebut diri kita sebagai avatar. Karena kita melajarin tanah iya, lingkungan iya, alam iya, udara iya, air iya, tapi api enggak sih teman-teman. Api enggak ya? Ya, api belum. Api udah Zoro aja lah. Iya. Kok Zoro siapa sih? Zuko ya. Zuko. Kalau kita lebih ke gimana tentang kualitas lingkungannya, terus nanti bangunan yang ada di sana tuh apakah sudah sesuai peruntukannya, efisien atau tidak, kemudian dihitung nanti polutan yang sudah terreduksi itu berapa gitu. Itu berarti lebih ke waktu perencanaan? Iya, perencanaan gitu desain. Oh, kemudian waktu ada pre-nya? Tapi setelahnya gitu dikaji juga nggak? Iya, dikaji. Biasanya itu kayak ada master plan-nya, kemudian ada jenjang-jenjang pengecekannya. Oh. Ya, jadi dalam 30 tahun tuh berapa kali pengecekan. Tapi lebih banyak di sebelumnya kan? Lebih banyak di sebelumnya, di perencanaan. Oke. Yang menarik dari jurusanmu, kalau dibanding dengan jurusan lain kan kalau ngomongin perencanaan tadi ada teknik sipil, ada arsitektur, ada PWK bahkan kan? Ya, benar. Nah, itu yang bedain apa? Kalau yang bedain dari kita itu lebih ke analisis keseluruhan lingkungannya. Air, tanah, udara semua dicek dan ke masyarakatnya juga dicek. Kira-kira sampai masyarakat nggak gitu. Ya, jadi penyebaran dari limbah. Misalnya mau bangun proyek nih kan ada jalan tol, terus ada proyek bangunan gedung. Itu kan di sekitarnya ada masyarakat tuh. Nah, kita cek dulu sampai sana nggak dampaknya. Oh, berarti ini lebih kepada industri? Ya, bisa jadi sih. Bisa jadi kayak industri atau mau bikin atau proyek yang skalanya gede yang melibatkan masyarakat gitu. Yes. Tapi kayak kalau hunian gitu? Hunian juga bisa. Oh ya? Iya, karena kan itu juga tetap ada limbah domestik di situ. Dari kita untuk di kamar mandi, cuci piring, itu kan juga limbah kan. Nah, kemudian itu bisa mempengaruhi tanah di bawahnya nggak gitu. Oke. Contoh deh, kalau yang skala paling kecil deh, limbah. Kita sedikit ngomong jorok itu buang air besar tuh. Iya, benar. Nah, itu kan
ada tampungannya sendiri tuh. Iya, itu juga kamu pelajarin? Betul, kita rancang desainnya, terus mana yang paling efektif, bahan apa yang menjadi bangunannya. Nah itu yang paling efektif nggak? Nah, Besok kalau bangun rumah deh. Bangun rumah nih, harus yang kedap ya teman-teman. Jadi harus yang berbentuk tank gitu. Oke. Tank kedap, karena selama ini kan pakai batu bata gitu. Atau yang bis apa kalau kita nyebut. bis. Tapi itu sebenarnya nggak boleh, karena nanti akan ngeresap ke sumur. Jadi harus pakai yang kedap. Berarti bener-bener harus kedap. Jadi harus disedot. Itu yang septic tank yang benar tuh disedot. Oh iya, makanya ada sedot WC itu. Iya, makanya ada sedot WC. Itu bener itu, jujur. Rezekiku sekotaimu, bro. Betul. Gitu. Itu iya bener tuh disedot. Bener disedot. Oh, berarti emang harus bener-bener vakum. Iya, vakum dan tidak ke apa ya? Bocor, ya. Kadang kan kalau yang itu ya, yang aku tahu bis itu sampai tanah dasarnya itu kan nggak di plaster. Iya, nggak di plaster. Itu malah nggak bener. Nggak bener itu, karena nanti akan ngeresap tuh bakteri E. coli-nya yang bahaya, Mas. Jadi, itu bisa ngerembes ke sumur. Bener, sumur warga gitu di sekitar atau sumber air. Bayangkan selama ini kamu mandi dengan air tai. Gitu. Itu beneran bisa kejadian nih. Tapi jarak efektif nih. Contoh nih kalau udah kejadian. Kan coba silakan dicek ya antara jarak rumah dengan jarak septic tank. Ya, itu kalau udah kejadian paling ideal berapa? 10 meter. Paling minimal tuh. Iya, minimal banget. Ayo tolong sekali lagi dicek di rumah kalian. Yang septic tanknya kurang dari 5 meter itu ada potensi E. coli-nya ke situ. E. coli masuk ya. Seru juga ini ya. Oke, itu dipelajarin di dipelajarin. Apa lagi yang dipelajarin? Apa ya? Tentang sampah mungkin. Sampah kan sekarang lagi hektik-hektiknya ditutup piungan. Jadi kita lagi berputar otak semua daerah tuh menyediakan TPS 3R. Ya itu kayak ada pengolahannya lah di TPS, nggak hanya sekedar nimbun. Nah itu sebenarnya kemarin kita perancangan semester 7 itu full 6 bulan merancang TPA piungan yang baru. Oke. Itu menarik juga. Padahal udah over capacity. Udah over capacity, tapi mau ditambah lagi itu luasannya. Oh, ditambah luasnya? Iya, jadi ada apa ya, lokasi baru yang jadi calon untuk itu. Kalau luasan. itu disusun vertikal nggak bisa? Disusun vertikal bisa, jujur itu emang vertikal bentukannya. Tapi memang di situ melebar karena saking banyaknya sampah yang ada di sana. Jadi memang kita menghitung nih Mas, strukturnya tuh aman nggak nih dari longsoran gitu. Oke. Tapi akhirnya kalau ngomongin sampah nih sebenarnya solusinya gimana? Ya udah gitu aja. Solusinya tuh lebih ke masyarakatnya sebenarnya. Gimana tuh? Jadi kita lebih bisa untuk mendaur ulang sendiri sebelum ke TPA. Karena TPA tuh benar-benar udah akhir sampah yang nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Jadi kita harus sebenarnya dari teman-teman, dari masyarakat tuh harus mulai merubah mindset. Oke, kita dari rumah harus ngolah sendiri, komposter lah, apalah. Jadi semua yang kita lakukan tuh sebagai upaya tuh campaign juga ke masyarakatnya. Jadi sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang akhirnya gimana, tapi ya bener ya akhirnya tadi belajar tentang masyarakat juga, karena itu juga ada impact-nya gitu. Yes. Nah, kalau jurusanmu, kalau praktik-praktik gitu ngapain? Praktik kita biasa lab, terus ada praktik lapangan, terus kita kunjungan ke TPS, terus ada penyediaan air minum, PDAM gitu-gitu, terus ada IPAL yang tadi septic tank tapi versi gede. IPAL itu apa? Instalasi pengolahan air limbah. Jadi itu gede. Tuh masuk limbah? Iya, masuk limbah juga. Oke ya, limbah tuh ya, berak limbah terus isinya. Betul. terus IPAL namanya. Oke, baru tahu. Terus ada lembaga tentang banyak sih konsultan untuk IPAL juga biasa di industri. Gitu. Ntar kalau di lab ngapain? Kalau di lab banyak ada kimia, terus ada polusi lingkungan, ada kimianya tuh ada 2, kimia dasar sama kimia lanjutan gitu. Tapi belajar hewan juga nggak? Belajar hewan enggak. Maksudnya gini, katanya kalau karbon ini yang jadi polusi itu lumayan gede itu kayak gas metana dari sapi atau hewan gitu, itu juga. Itu belajar juga nggak? Belajar dari gas metananya sih sebenarnya. Itu kan saya sebenarnya itu ikut beasiswa waktu itu Pertamina, dan beasiswa itu menyediakan organisasi Sobat Bumi untuk diikuti. Nah Sobat Bumi itu ada pengabdiannya. Pengabdiannya itu tentang kita bikin biogas dari kotoran sapi. Iya. Kita belajar tuh gas metananya gimana, kemudian cara kita mengumpulkan gas metana di atas, terus kotoran sapi di bawah gimana, desainnya seperti apa. Kita diskusi sama peternakan, banyak jurusan sih di situ Mas. Terus akhirnya terrealisasi
dan gasnya itu bisa dipakai buat warga. Jadi emang kita juga belajar bagaimana mengalirkan gas di situ karena ada mekanika fluida juga di. Oh gitu. Iya, mekanika fluida itu juga ada. Canggih ya jurusannya ya. Iya. Oke. Akhirnya nih, berarti aku tanya, kalau ngomongin kerjaan kan pasti orang, oh ini kerjaannya jadi apa sih gitu, masa ngitung-ngitungin limbah, ngitung-ngitungin apa kotor-kotoran gitu, gitu ya. kotor-kotoran gitu. Itu jadi apa itu? Nah, sebenarnya banyak banget konsultan, kontraktor itu yang bangun kan. Terus ada juga pemerintahan, dinas PU, dinas lingkungan hidup, semua bisa tuh sebenarnya. Dan kita bisa masuk ke semua perusahaan di bagian HSE atau HSSE biasanya. Apa tuh? HSE itu Health, Safety and Environment. Jadi, Health, Safety and Environment. Ya, teman-teman dari teknik lingkungan, ilmu lingkungan, teknik infrastruktur lingkungan juga bisa masuk di situ. Oh. Ya, kayak K3-nya lah ibaratnya. Oh, kalau K3 itu yang keselamatan, itu yang health itu yang sama health environment. Environment-nya. Ini menarik. Berarti kan lulusannya ST. Ya, ST. ST kan. Nah, kalau rata-rata persebaran alumnimu itu kerja apa? Rata-rata itu ada di industri-industri sih. Industri. Ya, BUMN tuh banyak. Kemudian ini baru pada mau nyoba juga CPNS tahun ini, insya Allah kan sepertinya dibuka 2026. Untuk spesifik jurusanmu ada? Sebanyak itu sih prospeknya, jadi bisa ke dinas PU, dinas lingkungan hidup gitu. Nyebar-nyebar sih. Karena ini ilmu praktis ya sebenarnya, jadi kayak yang terapan yang bisa digunakan kemana-mana, bahkan sesimpel bangun rumah yang skalanya kecil pun tetap perlu gitu. Jadi nggak cuma yang gede-gede ya. Betul. Oke. Nah, tapi ini sesuai nggak dengan apa yang kamu harapkan di awal lagi? Sesuai, malah melebihi. Oke. Ya, sesuai malah melebihi. Karena jujur di kuliah ini tidak hanya mendapatkan ilmunya, tapi banyak banget relasi, terus juga termasuk uang. Itu juga seiring berjalannya waktu. Iya. Kebetulan kita beasiswa yang pertama, yang kedua tuh kita karena jurusan baru nih Mas. Jadi ada peluang untuk diajak dosen nih ikut proyek. Proyekan. Iya, proyekan itu lumayan menghasilkan juga untuk kita yang anak-anak kos ini kan. Jadi boleh ini kan kamu mau lulus nih. Iya. Boleh spill nggak? Income-nya nih. Sebenarnya income-nya hampir sama kayak beasiswa jujur. Jadi kayak berapa ya? Tadi tinggal cari aja kalau dia nggak mau jawab beasiswa Pertamina berapa ya. Dicari aja ya teman-teman. Hampir sama lah segitu. Hampir sama. Jadi, itu setiap satu proyek hampir sama nilainya. Iya, hampir sama. Benar. Kadang lebih. Kadang lebih. Jadi bisalah nanti teman-teman bisa masuk ke TIL dulu. Berarti kalau kamu ngomong gitu, kalau tertarik nih. Yang teman-teman tertarik atau pengen kepo-kepo gitu, kamu ada saran nggak buat mereka? Nah, bisa nih lihat di websitenya DTSL tuh ada Teknik Infrastruktur Lingkungan Fakultas Teknik UGM, itu bisa di search. Terus bisa juga nanti kepoin Instagramnya, itu juga ada DTSL atau Sivil UGM. Atau malah Instagramku juga bisa. Nah, itu Instagrammu apa? Medita Farah sih. Ya. Jadi nanti bisa di search itu. Nah, editor tambah ya. Di sini. Di sini. Oh ya. Wah, ada pusing kan. Ya, kita selalu memberikan PR untuk editornya gini. Ada. Oke, nih pertanyaan terakhir nih. Jika kamu suruh ngulang dari awal lagi dan ada potensi bakal keterima semua jurusan yang kamu pengen gitu. Oke. Kamu tetap ngambil jurusan ini atau enggak? Tetap ngambil sih. Kenapa? Karena dari jurusan ini itu bukan apa ya, ekspektasi awal kan ayo udah kuliah aja lah, terus habis itu kerja. Terus setelah kuliah di jurusan ini banyak banget yang baru Mas. Kita bisa dapat sudut pandang dari sipil, terus di tempatku juga ada jurusan baru sebenarnya TSDA. Terus ada juga dari berbagai dari teknik, jadi kita punya banyak banget sudut pandang gitu di sini. Iya. Jadi gitu sih. Kalau disuruh ngulang tetap ngambil ya. Tetap ngambil TIL. Oke, itu tadi ya. Jurusan environment kan. Teknik infrastruktur lingkungan. Infrastruktur tuh environment gak sih? Environment tuh lingkungannya. Infrastruktur ya. Daripada tambah kelihatan bego karena ini kita tag puasa ya, kita nggak ada minum. Puasa dia agak-agak. Jadi ya teknik infrastruktur environment. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang ada di YouTube maupun platform-platform lain seperti Spotify, jangan lupa buat follow dan subscribe selalu, dan jangan lupa kalau kepo-kepo dengan Mei bisa kemana Mei? Ke Medita Farah. Ya, oke. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.